Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan begitu besarnya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyebut manusia tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu keyakinan ini akan memunculkan syukur kita kepada Allah berupa ucapan alhamdulillah dengan lisan kita dan dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan muncul rasa syukur itu kalau tidak ada keyakinan dalam diri kita bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita sebegitu besarnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Manusia itu biasanya melakukan aktivitas karena menganggap bahwa aktivitas yang dia lakukan itu menguntungkan dirinya. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang mau mengeluarkan uang bercapek-capek untuk nge-gym. Gym itu mungkin olahraga ya. Masuk ke tempat-tempat olahraga itu biasanya bayar. Kecuali kita pemiliknya, mungkin nggak bayar. Yang masuk ke situ bayar. Sewa alat-alat berat gitu ya, alat untuk berolahraga. Setelah itu orang tersebut berolahraga, ya, sampai keringetan, ya. Setelah itu mungkin dia pulang. Orang tersebut bisa melakukan perbuatan itu rutin. Kalau kawan saya itu seminggu 2 kali, Pak. Seminggu 2 kali. Bapak di sini berapa kali seminggu? Gak pernah. Mending main pingpong aja di sini, Pak ya. Tapi ada orang yang seperti itu, Pak. Dan itu kawan kantor saya gitu ya. Dia keluarkan uang tiap minggu sekali, dia bayar iurannya gitu ya. Dia bercapek-capek, keluar keringat ya, tiap pekan dia lakukan 2 kali. Saya pikir-pikir ini orang ya, atau manusia lah kebanyakan mau melakukan seperti itu karena dianggap atau dia meyakini bahwa dengan perbuatannya itu dia akan mendapatkan keuntungan. Yang menggerakkan adalah keyakinannya. Kalau saya olahraga tiap pekan atau sepekan 2 kali, dia akan sehat. Atau badannya menjadi bagus. Kalau badannya menjadi bagus, dia percaya diri. Dia mungkin jalannya gitu ya, nah, begini mungkin ya. Percaya diri dia. Ya, kenapa? Karena badannya bagus. Ya. Mari kita pikirkan ya. Jadi orang itu memiliki keyakinan seperti itu. Bahwa dia melakukan perbuatan itu walaupun bayar dan harus keluar keringat. Dia mau melakukannya secara rutin. Kenapa? Karena dia anggap atau dia meyakini bahwa perbuatannya itu akan mengandung keuntungan buatnya. Dan ini sama, semua perbuatan yang dianggap menguntungkan dirinya, maka dia akan lakukan. Tapi semua perbuatan yang dianggap atau diyakini merugikan dirinya, dia tidak akan lakukan. Ya.
Atau mungkin hanya ya capek-capekin aja lah buat dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Nah, ini penting ikhwan rahimahullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa yang ada dalam pikiran manusia ini untuk menyampaikan bahwasanya setiap perbuatan manusia, amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu adalah akan mengandung keuntungan, kebaikan bagi manusia itu sendiri. Nah, ini ayat ternyata sangat dalam ya maknanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapapun yang melakukan perbuatan baik, ya, apakah perbuatan baik itu sholat, puasa, zakat, ya, sholat 5 waktu di masjid, ya, sholat sunnah dan lain sebagainya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu ahsantum li anfusikum. Itu akan mengandung kebaikan, itu akan membawa kebaikan li anfusikum, buat diri kalian. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kita harus tanamkan nih dalam diri kita bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu mengandung keuntungan buat diri kita, bukan buat orang lain. Jadi ketika kita sholat misalnya, siapa yang untung? Kita, Pak. Orang yang melaksanakan sholat itu. Ketika dia berpuasa, siapa yang untung? Ya orang dirinya sendiri. Ketika dia berinfak gitu misalnya, siapa yang untung? Dirinya sendiri. Maka tidak heran kalau dalam masalah infak nih contohnya Pak ya. Banyak orang yang akhirnya tertipu dengan investasi bodong. Dan itu mungkin jumlahnya miliaran. Kira-kira kenapa mereka mau berinfak? Ya, membelanjakan hartanya bahkan sampai miliaran, walaupun itu investasi ternyata di kemudian hari ketahuan bodong. Karena pasti di pikirannya, oh bakal untung nanti ini kan. Walaupun akhirnya buntu. Nah begitu juga Pak, ketika kita melakukan perbuatan baik, bahasa yang digunakan oleh Allah itu sebenarnya cara yang sangat mudah dipahami oleh manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kita berinfak, kalau kita membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan membelanjakan harta? Ya, membelanjakan harta yang sesuai dengan ketentuan syariat. Ada belanja harta yang hukumnya wajib. Ya, yang wajib itu seperti apa? Menafkahi anak istri kita, itu hukumnya wajib. Maka ketika bapak-bapak yang ada di sini ya, ikhwan rahimakumullah kaum muslimin, ngasih uang belanja ke anak istri kita untuk nafkah anak istri kita, itu pahala besar. Ya, itu kewajiban. Ya, artinya jangan sampai bilang kita wah kita rugi nih. Kita ngeluarkan harta untuk anak istri kita ternyata begini dan begitu. Enggak, itu untuk diri kita. Ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW, ketika ayat ya lan tanalul birra hatta yunfikun mimma tuhibbun. Ya. Tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Sampai kalian itu menginfakkan harta yang kalian cintai. Nah, ya. Yang kalian cintai. Jadi para sahabat Nabi itu berbondong-bondong menginfakkan harta. Ya. Kenapa? Karena ayat ini dipahami oleh para sahabat Nabi, ya. Salah satunya pemahaman mereka adalah lantana lurbirro. Tidak akan orang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Birro di situ ya penafsirannya atau penjelasannya yang dimaksud birro di situ adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, maka para sahabat setelah ayat ini turun itu berbondong-bondong mereka menginfakkan hartanya. Ada sahabat Nabi yang menginfakkan hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menginfakkan hartanya itu atau memerintahkan sahabat ini untuk memberikan kepada kaum kerabatnya. Ya, kepada kaum kerabatnya. Kenapa? Karena yang utama itu adalah kaum kerabat. Ya. Untuk diinfakkan,
yang lebih utama itu adalah kaum kerabat. Yang paling dekat tentu hukumnya wajib. Yang wajib dinafkahi tentu itu hukumnya wajib. Contoh, orang tua kita. Kalau mereka tidak sanggup untuk mendapatkan nafkah lagi, wajib bagi kita untuk menafkahinya. Itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya. Atau kita punya saudara perempuan. Saudara perempuan kita belum punya suami, ya, dia mungkin tidak mampu untuk mencari nafkahnya. Wajib saudara laki-lakinya menafkahi dia. Itu wajib hukumnya. Nah, yang di luar itu, ya, yang di luar itu kerabatnya itu sunnah. Ya, dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa atal mala hubbihi dawil kurba. Jadi harta itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada siapa? Dawil kurba, kaum kerabat. Makanya Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang berinfak banyak gitu ya, Rasulullah sampaikan agar diinfakkan kepada kaum kerabatnya. Jadi itu urutan, Pak. Jadi urutan ketika kita berinfak, ya itu seperti apa? Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya sunnah itu yang lebih utama lagi itu adalah kepada keluarganya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan kalau kita berinfak kepada dzawil qurba itu punya dua pahala. Pahala yang pertama itu adalah pahala berinfak. Pahala yang kedua itu adalah pahala silaturahim, menyambung kekerabatan. Karena definisi silaturahim itu adalah menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memiliki kekerabatan. Nah, itu ya. Balik ke pembahasan tadi, ya kita itu harus memiliki yang namanya keyakinan, masukkan ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita, bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk keuntungan diri kita. Tentu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ini, keuntungan ini yang terbesar itu adalah di akhirat. Kenapa? Karena dunia tidak ada apa-apanya. Kenikmatan dunia itu sebentar sekali. Ya. Dan itu pun kenikmatan di dunia ini ada batasnya. Sekali kita nikmati, sudah turun tingkat kepuasannya, sudah turun tingkat kenikmatannya. 2 kali sudah turun lagi, begitu seterusnya. Tapi di akhirat yang Allah berikan kepada kita, surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Kenapa? Karena kekuatan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala juga dilipat gandakan. Dilipat gandakan untuk apa? Untuk menikmati nikmat yang Allah berikan di surga. Nah, jadi begitu. Memang yang kedua, insya Allah ada keberkahan. Ya, kalau kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ziyadatul khair, berkah itu kan ziyadatul khair. Ya, meningkatnya kebaikan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakat. Maka pasti ya, la fatahna, kami buka keberkahan, ya. Nah, jadi Allah buka keberkahan bagi mereka yang amanu wattaqau. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, Pak. Di dunia. Keberkahannya ditambah. Kebaikannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan atas apa yang kita lakukan itu di dunia. Tentu lebih-lebih di akhirat. Maka ini keuntungan yang luar biasa. Keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ketika kita berzikir, buat siapa? Buat kita. Ketika kita sholat, buat siapa? Ya buat kita. Ketika kita berinfak, buat siapa? Ya buat kita. Ya. Maka kita, Pak, harus lebih semangat dari orang yang nge-gym tadi. Yang nge-gym itu kan semangat, Pak. Sholat emang sampai berkeringat-keringetan, Pak? Enggak ada. Ya, apalagi di Al-Muhajirin, ya pakai AC. Sejuk sekali. Ya. Di Muhajirin suruh bayar nggak, Pak? Masuk ke sini ya, Anda wajib bayar ke sini. Enggak ada. Ya. Artinya apa? Kalau orang yang nge-gym tadi semangat untuk datang ke masjid, untuk beramal, bukan datang ke masjid, yang nge-gym itu tadi semangat sekali, ya, berolahraga, hanya keyakinan dia bahwa itu akan menjaga kesehatannya dia, harusnya dalam hal ibadah kita kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu lebih semangat lagi kita. Kenapa? Karena kita tahu persis, karena kita yakin betul, ya, terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita.
surganya Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di dunia ini. Allah janjikan kepada kita akan diberikan kepada kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Pak, kita semua semangat ya. Semangat tidak ini ya, beribadah kepada Allah, semangat. Alhamdulillah ya. Nah, itu untuk keuntungan kita ya, untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Berikutnya adalah ini pembahasan lanjutan dari yang sebelumnya ya. Jadi karena memang di masyarakat ini, di tahun-tahun politik ini ya, banyak terjadi persengketaan, perselisihan di antara mereka. Maka saya berinisiatif memang untuk membahas politik itu apa. Ya, sebelumnya sudah saya tegaskan, politik itu, makna politik itu diambil dari sebuah hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halakan nabi khulafaun nabi. Innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fataksur." Jadi Rasulullah bersabda begini, dulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Di situ ada kata tasusuhumul. Tasusuhumul anbiya. Tasusuhumul ini berasal dari kata, kalau kita ambil kata dasarnya, itu adalah sasa. Kalau di tasrif ya, itu sasa yasusu siasatan. Ya, muncullah kata siasah di situ. Nah, kalau dari hadis ini apa yang dimaksud dengan siasah? Ya, ngurus ya. Artinya itu ngurus. Dulu Bani Israel itu diurus. Nah, gitu ya. Diurusi urusan-urusannya, dilayani urusan-urusannya. Oleh siapa? Ya, oleh para nabi. Lalu ketika nabinya meninggal, siapa yang ngurusin mereka? Diganti oleh nabi yang lain. Nah, kira-kira begitu. Artinya, dari situ para ulama menjelaskan definisi politik itu apa? Politik itu adalah as-siyasatu hiya riasah. Ya. Apa namanya? Yang namanya politik itu adalah riayah. Maaf ya, riayah. Riayatu su'unil ummah. Ngurus urusan-urusan masyarakat. Nah, itu namanya politik. Ya. Jadi yang namanya ngurusin masyarakat, Pak, itu yang disebut dengan istilah politik. Melayani masyarakat. Kenapa kok masyarakat dilayani? Kenapa masyarakat diurusi? Karena urusan masyarakat itu banyak dan masalah masyarakat itu banyak. Ada masyarakatnya yang nganggur, jadi pengangguran. Harus diurusin nggak, Pak? Harus diurusin. Kalau enggak jadi pengangguran, jadinya orang miskin. Kalau dia jadi orang miskin nggak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, maka harus diurusin. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW ya itu datang kepadanya orang yang tidak punya harta, apa yang dilakukan Nabi? Diurusin, Pak. Tanya oleh Nabi, kamu di rumah ada apa? Ya, punya apa? Yang kira-kira bisa dijadikan sebagai modal. Ternyata dia punya piring, ya sudah bawa aja piringnya ke sini. Ditawarkanlah kepada sahabat Nabi, siapa yang mau beli nih piring? Sahabat Nabi yang ngacung, ya Rasulullah saya satu dirham. Ya, kata Rasulullah kalau 1 dirham nggak saya jual. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi, sahabat Nabi. 2 dirham ya Rasul. Oke, 2 dirham dilepas. Lalu Rasulullah mengatakan 1 dirham untuk kau gunakan untuk membeli kapak, untuk ngambil kayu bakar, 1 dirhamnya digunakan untuk keluarganya. Kata Rasulullah, balik lagi ke sini setelah 2 minggu, 15 hari. Lalu beliau datang dan dia berinfak atau bersedekah dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 10 dirham. Jadi Rasulullah itu ngurusi masyarakatnya. Ada dokter yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah, dokternya itu ditaruh di masjid. Ya. Lalu masjid itu, dokter tersebut diminta oleh Rasulullah untuk melayani masyarakat yang sakit untuk berobat kepada dia. Ya. Nah, itu mengurus urusan kesehatan masyarakat, diurus oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan istilah tasusuhumul anbiya, ngatur, ngurus, melayani urusan-urusan masyarakat. Maka definisi dari politik itu adalah riayatus su'unil ummah dakhiliyan wa kharijiyan bihukmil muayyanah ay bihukmil Islam. Di definisi politik itu ngurus urusan-urusan masyarakat
melayani urusan-urusan masyarakat dengan aturan tertentu, yaitu dengan aturan Islam. Nah, jadi ikhwan rahimakumullah, siapa pelakunya, siapa subjeknya? Subjeknya itu disebut dengan istilah ulil amri. Jadi ulil itu yang memegang atau yang menguasai, amri itu urusan atau pemerintahan. Maka ulil amri itu adalah orang yang diangkat untuk ngurusin urusan masyarakat. Itu yang disebut dengan istilah ulil amri. Ya. Maka Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Sebab kalau kita diamanahi untuk ngurus orang, terus tidak dikasih kewenangan sehingga ditaati, repot Pak. Rakyat yang satunya mau ke kanan, rakyat satunya mau ke kiri gitu. Berantem di antara mereka. Makanya ulil amri itu dikasih kewenangan. Dikasih kewenangan agar rakyatnya taat kepada ulil amri, lalu mereka bersama-sama dalam menjalankan masalah-masalah, menyelesaikan solusi-solusi, menyelesaikan problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau di zaman Rasulullah SAW dalam hadis tadi, ya kan bergilir tuh. Jadi dari nabi ke nabi yang lainnya. Setelah nabi yang terakhir, yaitu Nabi Rasulullah SAW, Rasul tegaskan, innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi ya nabi setelahku. Lalu siapa yang gantian mengurusi? Wasatakunul khulafa. Lalu setelahku ini akan ada para khalifah. Maka setelah Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini yang mengatur Pak urusan-urusan masyarakat. Contoh misalnya, di awal kepemimpinan beliau ada orang-orang yang murtad. Ada orang-orang yang murtad. Diurusin nggak? Diurusin. Dikirimlah oleh Abu Bakar As-Siddiq orang-orang terbaik dari kalangan umat Islam untuk berdiskusi dengan orang-orang murtad tersebut. Orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Mereka itu maunya bayar zakatnya itu kepada Nabi, bukan kepada Abu Bakar. Ya, ini masalah. Ya, masalah. Akhirnya Abu Bakar utus kepada mereka orang-orang terbaik untuk berdiskusi. Ternyata nggak mempan, Pak. Diatasi selanjutnya oleh Abu Bakar, diatasi. Ya, maka Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Karena status murtad, kalau dia tetap dalam kemurtadannya, ya maka hadis Nabi berlaku kepada mereka. Man baddala dinahu faqtuluhu, kata Rasulullah SAW. Siapa saja yang mengganti agamanya, maka hukum mati dia. Itu tentu prosesnya setelah terjadi diskusi. Ya, setelah terjadi diskusi, nggak mau juga, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, iman rahimakumullah, setelah Abu Bakar As-Siddiq diurus nggak urusan kaum muslimin? Diurus oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, dan urusan ini mencakup seluruh urusan-urusan kemasyarakatan, Pak. Ya, termasuk warganya lapar gitu misalnya. Itu diurus oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab. Maka kita terkenal kan ada asar sahabat ya, ketika Umar bin Khattab memanggul gandum sendiri ya, diberikan kepada warganya yang kelaparan saat itu. Ya, tidak bisa makan saat itu. Nah, itu adalah aktivitas politik. Kenapa? Karena aktivitas mengatur, ngurus urusan masyarakat. Dengan apa? Dengan hukum tertentu, yaitu dengan hukum Islam. Kenapa kok Umar bin Khattab seperti itu? Karena dalam Islam wajib ya bagi negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok seluruh warga negara. Makanya kenapa Umar bin Khattab merasa bersalah ketika ada salah satu warganya yang kekurangan. Nah, ikhwan rahimakumullah, itu yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah, ulil amri, khalifah, ya, raisud daulah, ya, atau berbagai sebutan yang lain terkait dengan pemimpin umat Islam, atau disebut dengan Amirul Mukminin, ya, sebagaimana dinisbatkan kepada sebutan untuk Umar bin Khattab. Ya, ikhwan rahimakumullah, dan ini memegang peranan penting dalam Islam. Kenapa, Pak? Karena yang namanya pemerintah ini, kalau baik, maka baik masyarakatnya jadi baik. Contoh misalnya Pak, begitu pemerintah ngeluarin aturan,
minuman keras itu hukumnya haram, tidak boleh beredar. Wah, itu kan masyarakat jadi terhindar dari minuman keras. Jadi memang memegang peranan sangat penting. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Siyasah Asy-Syar'iyyah, dia mengatakan begini, yajib ayyu'rafa anna wilayata amrin nas min aqdamil wajibatid din, kata Ibnu Taimiyah. Wajib diketahui bahwasanya wilayatu amrin nas, wilayah itu kepemimpinan, amrin nas itu urusan manusia. Maksudnya kepemimpinan untuk ngurus urusan manusia. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, min aqdamil wajibatid din. Itu perkara yang sangat agung dalam agama kita. Kenapa kok Ibnu Taimiyah mengatakan demikian? Ulama yang lain sama ya, mengatakan hal yang sama. Cuma dengan bahasa yang berbeda. Kalau yang lain tuh bilang ahamul wajibat, kewajiban yang paling penting. Kalau Ibnu Taimiyah min aqdamil wajibatid, aqdam besar juga. Nah, cuma Ibnu Taimiyah ngasih alasan. Balla qiyama lid-din wala lid-dunya illa biha. Ini kata Ibnu Taimiyah. Karena tidak akan tegak urusan agama ini. Tidak juga akan tegak urusan dunia tanpa kepemimpinan yang menjalankan Islam. Ya, enggak tegak urusan dunia ini. Kita mungkin berdakwah berbusa-busa, tapi minuman keras ada di mana-mana. Ya. Kita dakwah berbusa-busa, ya, tapi yang pornografi, porno aksi ada di mana-mana, sehingga pergaulan bebas terjadi. Ya. Tapi begitu negara menutup, habis semua itu. Ya. Pornografi semua diblokir. Ya. Terus minuman keras diharamkan, akan tegak urusan agama ini, tegak urusan dunia juga tegak. Maka ini perkara yang penting ya dalam Islam, kepemimpinan untuk apa? Untuk menjalankan atau melayani urusan-urusan manusia. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya adalah lalu peran umat Islam itu seperti apa? Nah, gitu ya. Terus kita ngapain? Kan pelakunya adalah penguasa. Nah, peran umat Islam itu meluruskan penguasa, pemerintah, ulil amri kalau mereka melakukan yang namanya kesalahan. Ya. Mereka harus diluruskan. Ya. Dan ini perkara yang wajib buat kaum muslimin. Jadi kalau dibilang gini, apa aktivitas politik umat Islam? Maka jawabannya adalah aktivitas politik umat Islam adalah dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Karena penguasa itu kan bisa melakukan kesalahan kan Pak? Setuju gak? Kalau kita Pak melakukan kesalahan, itu agak takut-takut gimana Pak? Ada polisi. Ya, jangan-jangan nanti diciduk oleh polisi kan gitu kan. Nah, tapi kalau penguasa, dia yang punya polisi. Gitu. Maka dia punya kewenangan yang sangat besar. Ya. Sehingga sangat mungkin dia melakukan kesalahan. Kalau orang kecil kayak kita nih Pak, melakukan kesalahan, ya, gampang dihukumnya. Tapi kalau penguasa melakukan kesalahan, gampang juga, ubah peraturannya, disesuaikan dengan selera mereka. Itu yang terjadi. Ya. Nah, maka umat Islam, ya, dalam hal aktivitas politik, jadi nanti jangan salah nih Pak ya. Jadi umat Islam, aktivitas politiknya apa? Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang tugasnya apa? Yad'una ilal khair. Menyeru kepada khair, menyeru kepada kebaikan. Itu tugas kita. Jadi ketika ada penyimpangan, maka kita wajib hukumnya yad'una ilal khair, menyeru kepada khair, menuju kepada kebaikan. Imam At-Tabari itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebaikan. Ya. Dia menjelaskan begini, al-khair yakni ilal Islam. Al-khair, maksud khair itu adalah kepada Islam. Al-wasyara'ihi, dan syariat Islam allati syara'ahallahu li ibadihi,
yang telah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Ketika kita melakukan koreksi, ketika kita melakukan pelurusan terhadap penguasa, dasarnya adalah Islam. Contoh. Ini lagi rame, ya. Rame pengelolaan tambang nikel. Ya, lagi rame nggak nih? Viral soalnya nih, Pak. Ya, viral. Mengelola tambang nikel. Ya. Kira-kira kalau dalam Islam gimana caranya mengelola tambang nikel? Kan kita harus tahu. Sebelum kritik nih, Pak. Sebelum kita kritik, tahu dulu hukum Islamnya seperti apa, gitu ya. Jangan asal kritik. Ya. Jangan sampai kita ngeritik karena nggak kebagian saja. Kalau udah kebagian nggak berani kritik. Gitu ya. Nah, tambang nikel. Nah, ini ada hadisnya, Pak. Ada hadisnya. Suatu ketika ada sahabat namanya Abyad bin Hammal. Abyad bin Hammal ini datang kepada Rasulullah. Ya, datang kepada Nabi. Ada sahabat yang lain di situ, lalu dia bilang begini, "Ya Rasulullah, saya menginginkan tambang yang ada di sana. Tambang garam." Di Rasulullah itu kalau datang orang minta sesuatu, biasanya dikasih. Ya. Jarang-jarang Rasulullah nolak, bagian hampir nggak pernah. Rasulullah kasih. Lalu Abyad bin Hammal pergi. Lalu sahabat yang lain mengatakan begini, "Ya Rasulullah, apa yang kau berikan itu kalma'il iddu, seperti air yang mengalir." Maksudnya apa? Jumlahnya sangat besar. Artinya apa? Tambang yang jumlahnya sangat besar itu tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Enggak boleh. Harus dikuasai negara, dimanfaatkan bersama-sama. Ya. Maka tambang di dalam Islam itu masuk kategori al-milkiyatul ammah, kepemilikan bersama. Ya, tambang emas, tambang nikel, tambang yang jumlahnya besar. Ya, itu tidak boleh diberikan kepada individu-individu. Tapi harus dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama. Nah, nah itu kita bisa kritik, tapi dasarnya adalah syariat Islam. Ya, jadi bukan karena kita nggak kebagian. Nah, itulah aktivitas politik. Ya, kita sampaikan tentang syariat Islam, tentang masalah tersebut. Ya, misalnya kita mau kritik tentang minuman keras. Minuman keras itu kan bisa dijual bebas karena ada cukainya, Pak ya. Ya, betul nggak, Pak? Betul. Ya, negara untung. Dengan apa? Karena masuk sebagai penerimaan negara. Kita kritik itu, Pak. Nah, itu namanya aktivitas politik. Minuman keras itu hukumnya haram. Ya. Kita tidak perlu bicara tentang keuntungan materi, tapi kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau haram ya haram, harus dilarang. Nah, begitu kritiknya. Nah, jadi itu namanya aktivitas politik yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kira-kira begitu Pak aktivitas politik yang dilakukan oleh masyarakat. Dulu di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu Pak pernah bikin kebijakan yang kebijakannya ditentang oleh masyarakat. Kita ingatnya kan Umar bin Khattab kan luar biasa Pak ya, ketaatan beliau itu. Tapi ada kebijakan ditentang oleh masyarakat. Kebijakannya apa? Menetapkan mahar, batas atas mahar. Wanita kalau mau menikah itu dia memiliki hak untuk menerima mahar. Karena saat itu mahar yang diminta oleh para wanita itu sangat tinggi, Pak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Wah, ini kalau dibiarkan bahaya nih. Banyak jomblo-jomblo yang nggak bisa nikah." Ya, susah juga nikah waktu itu. Kenapa? Karena mereka minta mahar yang sangat tinggi. Akhirnya Umar bin Khattab bikin kebijakan menetapkan batas atas mahar. Berapa kira-kira batas mahar, batas atasnya? 4.000 dirham. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, kata Umar, maka nikah dibatalkan. Kalau lebih dari itu. Saya dulu penasaran, Pak. 4.000 dirham itu berapa ya? 1 dirham itu 70.000, Pak. 70.000 kali 4.000. Berapa coba? 280 juta. Saya mikir begini, ini mahar gede amat ya batas atasnya ya. Berarti apa? Wanita-wanita dulu tuh minta maharnya lebih dari itu. Itu tidak?
Berarti apa? Orang-orang dulu tuh kaya-kaya, Pak. Iya. Kalau mahar sampai ditetapkan 280 juta, berarti zamannya Umar tuh orang-orang kaya-kaya. Berarti kalau 280 juta, orang itu bisa nikah dengan gampang. Ini hikmah yang bisa saya ambil. Berarti orang dulu zaman Umar tuh kaya-kaya. Ya, sampai 280 juta maharnya ditetapkan sebagai batas atas ya. Ya, seperti itu ya. Namun ikhwan fillah rahimahullah ini tidak syar'i. Ini melanggar ketentuan syariat. Kenapa? Karena nggak boleh ada batas atas seperti itu. Maka ada seorang wanita yang menyampaikan ayat Al-Quran kepada Umar bin Khattab yang menyampaikan bahwa itu tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh mahar itu dibatasi, itu hanya wanita. Lalu Umar bin Khattab berdiri dan mengatakan wanita itu benar dan Umar bin Khattab salah. Saya cabut kebijakan saya. Nah, begitu. Nah, si wanita ini sedang melakukan aktivitas politik. Dia melakukan koreksi, dia melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar didasarkan pada ayat Al-Qur'an. Nah, begitu, Pak. Ya, jadi yang namanya aktivitas politik itu berarti bagi masyarakat ya menyampaikan atau meluruskan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh penguasa yang salah, yang bertentangan dengan syariat. Dan ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, afdalul jihad kalimatun haq ya, dalam riwayat Imam Ahmad atau dalam riwayat Tirmidzi itu kalimatu adlin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad itu adalah menyampaikan kalimat yang hak, menyampaikan kalimat yang adil kepada penguasa yang buruk, penguasa yang jahat. Jadi Rasulullah SAW itu mensetarakan dengan jihad, bahkan afdolul jihad. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda begini, Sayyidus Syuhada Hamzah, pemuka para syahid, ya, itu Hamzah. Ya, Hamzah itu pamannya Nabi. Ya. Lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa rajulun qala ila imamin jairin wa amarahu wa nahahu faqatala. Dan seseorang, kata Rasulullah, jadi pemimpinnya para syahid, orang yang mati syahid itu pemimpinnya siapa? Satu Hamzah. Yang kedua yaitu orang yang berdiri di hadapan penguasa yang jahat, lalu orang tersebut memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan, lalu penguasa itu membunuhnya. Nah, itu disetarakan dengan Sayyidus Syuhada atau pemimpinnya para syahid. Artinya ini memang pahalanya besar. Kenapa, Pak? Karena resikonya juga besar. Kalau yang dinasihati orang-orang samping kanan kiri al-muhajirin kan nggak ada resikonya, Pak ya. Nah, ini yang dinasihati pemerintah, penguasa, berat itu, Pak. Makanya disejajarkan dengan jihad. Tapi tentu tidak boleh ngawur. Ngawur itu maksudnya kita melakukan kritik, tapi kritiknya tidak syar'i, tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi kritiknya tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Begitu Bapak-bapak, saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi pegangan. Ya, jadi ketika kita sebagai umat Islam melakukan aktivitas politik, bukan rebutan kekuasaan sebenarnya, tapi lebih kepada amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang kita nanti sebarkan melalui WA ya, dan lain sebagainya itu semata-mata amar ma'ruf nahi munkar, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, silahkan Pak Agus. Ya, intinya begini Pak, memang pemerintah, penguasa itu memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk masyarakat. Jadi kalau tadi bahasa yang saya sampaikan itu adalah bahasa yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan la qiyama lid-din wala lid-dunya illa biha.
Jadi tidak tegak urusan agama, tidak juga tegak urusan dunia tanpa ada penguasa, ya, tanpa ada pemerintah yang ngurus urusan kita. Jadi memang sangat penting. Oleh karena itu kaum muslimin ya itu memang harus mengangkat pemimpin di antara mereka, yaitu yang sesuai dengan ketentuan syariah. Ya. Jadi nggak boleh nih orang Islam gitu ya mengangkat pemimpin tapi di luar dengan ketentuan syariah. Tadi disampaikan oleh Pak Agus, salah satu ketentuannya adalah dia harus orang Muslim. Tidak boleh orang kafir, ya itu kita pilih menjadi pemimpin kita. Pemimpin negara ini ya. Kalau pemimpin perusahaan tuh boleh-boleh aja. Tapi ini pemimpin negara. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang yang beriman. Imam Syafi'i mengambil faedah dari ayat ini. Dia mengatakan bahwasanya haram penguasa di dalam Islam itu dari kalangan orang kafir. Kenapa? Karena kekuasaan itu menurut beliau itu adalah jalan yang paling besar untuk menguasai kaum muslim. Maka nggak boleh ya pemimpin negara itu dari kalangan selain dari kalangan umat Islam. Nah maka memang karena ini fungsinya sangat penting, ya, maka syarat dan kriterianya pun juga harus dipenuhi dari kalangan yang memang sesuai dengan syariat Islam. Yaitu salah satunya adalah dia harus Muslim. Nah, tentu ada syarat-syarat yang lain ya. Kalau di dalam kitab Nidhamul Hukmi fil Islam itu ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Nah, ikhwan rahimakumullah. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Kan sekarang alamnya demokrasi nih. Ya bisa saja orang kafir itu masuk. Karena kita juga nggak punya sistem yang ada sekarang tidak Islami. Tidak menggunakan syarat-syarat yang Islam. Makanya tadi sudah sampaikan, kalau ada kondisi yang tidak ideal itu, maka kewajiban kita itu melakukan aktivitas dakwah. Ya, sampaikan, kita edukasi ya masyarakat, pemimpin-pemimpin ya itu agar mereka terikat kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada resikonya ada, Pak. Nanti kita akan dibilang melakukan yang namanya politik identitas. Nah, sekarang kan ya umat Islam dinyatakan melakukan namanya politik identitas. Kenapa? Karena menggunakan Islam. Saya enggak apa-apa. Kita memang punya identitas kita Islam. Ya, maka kita namanya bersuara, menyampaikan ya kepada masyarakat, kepada pimpinan ya, agar apa? Akan menggunakan Islam, menggunakan agama yang kita yakini aja. Ya itu silahkan, justru wajib bagi kita. Ya, kita nggak perlu peduli dengan ucapan orang, misalnya berarti kamu melakukan politik identitas. Ya memang identitas kita Muslim, mau apa lagi coba? Kan identitas kita Muslim, Pak. Kita melakukan politik identitas boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu, Pak, manfaatin agama kita ini untuk kepentingan pribadi, Pak. Nah, itu yang nggak boleh. Coba, Pak, kalau sudah menjelang pemilu, Pak, soleh banget gitu ya, pakai surban, datang ke masjid, ngasih infak gitu ya, diumumin ini infak dari bapak si ini, jangan lupa ya. Soleh banget Pak pokoknya. Ya, kalau sudah menjelang pemilu. Tapi begitu dia menang, lupa Pak. Nah, itu namanya menjadikan agama sebagai kendaraan politik dia. Nah, itu yang salah, itu nggak boleh. Yang benar itu apa? Kita menyampaikan Islam apa adanya agar masyarakat kita ini mau menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Agak beda tipis memang, Pak. Ya itu saya kira jelas ya bedanya di mana. Insya Allah kita bisa membedakan lah mana orang-orang yang menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan politik mereka, mana di antara orang-orang Islam yang ikhlas menyampaikan apa adanya syariatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan agar masyarakat ini mau menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan membaca doa.
penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.